Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan kota Mekah pada saat dipimpin oleh Abdul Muthalib tidak lepas dengan diberlakukannya pajak tahunan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi orang-orang miskin yang sedang berhaji, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Majelis ini diserahkan pada suku Hashim. Ketika Islam hadir, syarif majelis ini dijabat oleh Abu Thalib. Setelah Abu Thalib wafat, kemudian diserahkan kepada keluarga Naufal bin Abdul Manaf. Pada waktu Islam hadir, syarif majelis ini adalah Haris bin Amr. Kemudian majelis Dar al-Nadwa adalah sebuah majelis yang mengatur roda pemerintahan. Majelis ini dipegang oleh keluarga Abdul Uzza bin Qusay. Pada waktu Islam hadir, majelis ini kemudian dipegang oleh Aswad. Al-Qubah dan Al-Ainah, sebuah majelis yang berwenang atas tanda perang dan pasukan berkuda. Majelis ini diserahkan kepada suku Makhzum. Pada saat Islam hadir, syarif majelis ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Al-Khizanah, sebuah majelis yang mengurusi perbendaharaan negara. Majelis ini ditangani oleh suku Saham. Pada waktu Islam hadir, majelis ini dipegang oleh Haris bin Qais. Kemudian Al-Azlam, sebuah majelis yang bertanggung jawab terhadap anak panah suci yang digunakan untuk tanda respon berhala terhadap suatu kepentingan. Majelis ini dipegang oleh suku Jumah. Pada waktu Islam hadir, syarif majelis ini adalah Sofwan bin Umayyah. Stabilitas dan soliditas pemerintahan Republik Mekah mengalami kemunduran. Seiring dengan wafatnya tokoh sentral Abdul Muthalib, mayoritas syarif yang memegang departemen tidak lagi bertanggung jawab secara profesional. Kekacauan administrasi birokrasi tidak dapat terhindarkan. Masing-masing disibukkan dengan kepentingan kelompoknya. Komersialisasi daya tarik Ka'bah dan Zam-Zam mengalahkan tanggung jawab struktural dan spiritualnya. Ibadah haji adalah momentum untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi bisnis pribadi serta kelompok. Kekacauan sudah masuk pada konflik vertikal dan horizontal secara sekaligus. Berbagai pelanggaran di setiap sisi kehidupan tidak dapat lagi dihindarkan. Dari sinilah sumber segala masalah muncul. Kelompok yang kuat secara berani dan terbuka melanggar ketentuan hukum yang ada dengan mengintimidasi kelompok yang lemah. Pada intinya, kota Mekah pada saat itu sedang mengalami kekacauan multidimensional yang sudah pada stadium tidak lagi dapat diobati kecuali oleh gerakan revolusi total yang sistematik. Dengan kondisi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya menjadikan suku Quraisy selaku pelaksana pemerintahan tidak lagi mendapatkan penghormatan dari suku-suku lain yang sebelumnya sangat menghormati Abdul Al-Muthalib. Mereka sudah berani secara terang-terangan merendahkan, bahkan menentang suku Quraisy. Hal ini terlihat ketika meletusnya perang pijar antara suku Quraisy dan Kinanah melawan suku Qais Ailan dari suku Hawazin. Terlepas dari sekian banyak pemicunya, perang pijar adalah bentuk penghormatan terhadap suku Quraisy yang sudah mencapai pada titik nadir. Jika tidak dapat diselesaikan melalui akta perdamaian, ada peluang Quraisy akan mengalami kekalahan. Menyadari keprihatinan terhadap eksistensi suku Quraisy yang semakin goyah, sementara birokrasi pemerintahan sudah tidak dapat lagi diandalkan, maka para tokoh suku Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'ah. Hasil dari pertemuan itu adalah disepakatinya Khil al-Fudul atau akta perjanjian yang akan membela pihak teraniaya selama berada di kota Mekah. Hal ini rupanya untuk mengantisipasi terjadinya peperangan dan setidaknya memulihkan kembali konfederasi Quraisy. Sedangkan dalam konstelasi politik internasional, kota Mekah mengambil sikap politik bebas aktif atau netral.
Hal ini terlihat ketika Mekah cenderung tidak responsif terhadap kampanye dua negara adidaya pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Dua negara adidaya itu sama-sama menginginkan kota Mekah menjadi salah satu pos penting untuk membuka jalur perdagangan dari Jazirah Arab, terutama penguasa jalur dagang dari darat. Utsman al-Huwairits ditolak mentah-mentah ketika mengkampanyekan dirinya sebagai pemimpin Mekah yang didukung oleh Romawi. Boleh jadi, sikap politik seperti itu dikembangkan dalam rangka untuk menjamin kelanggengan dan keamanan kegiatan perniagaan sebagai sumber devisa utama kota Mekah. Demikianlah keadaan kota Mekah sebelum Nabi SAW diutus. Kota Mekah yang identik dengan negara yang telah memiliki berbagai kemajuan. Kota Mekah pada saat itu telah menjadi pusat keagamaan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain di Jazirah Arab.